Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurencia Suryani Balut dengan NIM 20191114200027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SAW pada sistem pengambilan keputusan. Jadi, saya akan mengambil contoh pemilihan ketua OSIS. Jadi, tahapan pertama yang kita lakukan yaitu pastinya mempersiapkan data. Jadi, di sini sudah ada menentukan kriteria, menentukan bobot kriteria dengan menentukan atribut kriteria. Jadi, kriteria di sini yang saya pilih yaitu pengalaman, komunikasi, prestasi, alamat, dan kelas. Jadi, ini sebenarnya merupakan random ya. Karena ini merupakan contoh yang saya buat, jadi saya memilih kriteria ini berdasarkan yang saya tahu gitu. Yang kedua yaitu menentukan bobot kriteria. Bobot kriteria yang saya pilih yaitu paling tinggi 50 dan paling rendah itu 30 ya. Bobot kriteria ini juga random, kita pilih-pilih, kita pakai aja. Yang berikutnya itu ada menentukan atribut kriteria. Untuk atribut kriteria ini ada benefit, dan benefit ada cost. Jadi untuk benefit ini merupakan nilai plusnya dan untuk cost-nya ini merupakan nilai negatifnya. Jadi sekarang kita menentukan trips. Oke, jadi menentukan trips ini adalah yang pertama kita mengambil kriteria-kriteria ini dengan memasukkan bobot. Jadi contohnya ini pengalaman, berarti kalau misalnya pengalamannya tidak pernah berarti nilainya 1. Kalau dia pernah berarti bobotnya 2. Kalau sering berarti bobotnya 3. Begitu juga dengan kriteria komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya cukup berarti nilainya 1. Kalau misalnya bagus nilainya 2. Kalau sangat baik berarti 3. Begitu juga dengan prestasi. Kalau prestasinya di bawah 1 berarti bobotnya 1. Kalau misalnya lebih kecil 1 dan lebih besar sama dengan 2 berarti bobotnya 2. Kalau misalnya lebih kecil 2 atau misalnya di atas 2 nilai prestasinya berarti bobotnya 3. Begitu juga dengan alamat, kriteria alamat. Kalau misalnya alamatnya dekat berarti bobotnya 1. Kalau misalnya agak jauh berarti bobotnya 3. Kalau misalnya jauh berarti bobotnya 3. Begitu juga dengan kriteria kelas. Kalau misalnya kelasnya 1 berarti bobotnya 1. Kalau kelasnya 2 berarti bobotnya 2. Kalau kelasnya 3 berarti bobotnya juga 3. Nah, sekarang di sini kita lanjut ke menyusun data alternatif. Jadi, di sini kita memasukkan data-data yang kita punya ya. Jadi, data-data yang saya masukkan ini random. Jadi, di sini ada nama calon-calonnya itu ada Nitya, ada Enda, dan ada Prita dan sebagainya. Jadi, kita memasukkan kriteria C1, C2, C3, C4, C5 ini berdasarkan data-data yang kita punya, serta memasukkan bobotnya ya. Jadi ini C1 ini kan pengalaman. Nah, kita lihat apakah si nama Niti ini dia bobotnya berapa. Jadi di sini dia tidak pernah, berarti nanti bobotnya ini 1. Begitu juga selanjutnya ke C2, C3, C4, dan C5. Dan begitu juga untuk nama-nama selanjutnya. Nah, sekarang di sini kita analisis datanya. Nah, analisis data di sini ada C1 di sini ada 1. Berarti si Neti ini C1-nya itu tidak pernah. Kita tadi lihat bahwa nilai dari tidak pernah pada bobot pengalaman itu nilainya 1. Berarti nilainya dia yaitu 1. Begitu juga untuk selanjutnya, untuk C2, C3, C4, C5 kita menentukannya seperti itu ya. Kita lihat keterangannya apa, terus kita lihat bobotnya berapa gitu. Nah, lalu di sini kita lakukan normalisasi. Kan itu tadi kita membuat matriks keputusan. Sekarang kita membuat normalisasi. Jadi, di sini kan tadi di atas itu C1-nya tuh benefit ya. C2 benefit, C3 benefit, C4 juga benefit, C5 juga benefit. C4 dan C5-nya tuh cost. Nah, jadi di sini kita memasukkan C1-nya. Karena C1-nya benefit, maka nilai kriteria per nilai maksimal. Nah, kita lihat nilai kriterianya pada A1 tadi berapa ini? 1, ya kan? Terus
nilai maksimal ini nilai yang paling tinggi di C1 ini berapa? 3, berarti 1 bagi 3, berarti 1 bagi 3 yaitu adalah ini hasilnya. Begitu juga 3 dibagi 3. Kenapa 3 dibagi 3? Kan ini nilai kriterianya ya. Nilai kriteria dari C1 berarti 3 bagi 3 ini 1. Terus 2 bagi 3 ini hasilnya. Terus begitu juga selanjutnya. Begitu juga pada C2, C3, C4, dan C5, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan perbedaannya pada C4 dan C5. C4 ini kan tadi kita sudah tahu bahwa C4 dan C5 ini cost. Berarti cost itu nilai minimal per nilai kriteria ya. Kita tahu tadi bahwa nilai minimalnya adalah 1, ya kan? Nah, nilai minimalnya itu 1. Dan nilai kriterianya itu 1. Nah, nilai minimal itu kan nilai yang paling kecil ya. Berarti di C4 ini nilai yang paling kecilnya itu 1. Berarti 1 bagi 1 ya. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 ini nilainya tadi 1 dibagi 3 ya, berarti ini 1 dibagi 3, terus 1 dibagi 3, 1 dibagi 1, 3 dibagi 1, atau yang ada nilai pada C4. Nah, semua nilai ini kita masukkan ke dalam ini matriks ternormalisasi. Jadi, nilai-nilai yang pada normalisasi tadi itu kita masukkan semuanya ke dalam matriks ternormalisasi ini ya. Oke. Dari matriks normalisasi ini kita melakukan perankingan. Jadi, di sini kita melakukan perankingan dengan pada rumus total. Jadi, total ini kita menggunakan rumus dari sum C52 bagi N52 ya. Jadi, untuk total ini kita pakai rumus ini. Dari total ini kita membuat ranking. Nah, kita lihat nilai yang paling tertinggi di sini berapa? 170. Berarti 170 ini kita kasih nilai 1 karena dia nilai paling tertinggi ya. Terus kita lihat yang paling tertinggi kedua berapa? 139, berarti dia masuk kedua. Terus yang ketiga berapa? 136. Terus berikutnya 135, yang kelima 133, yang keenam 123, yang paling terendah adalah 113. Berarti kita mengambil keputusan bahwa yang menjadi ketua OSIS adalah yang merupakan peringkat 1 atau dengan nilai yang paling tertinggi. Berarti yang A6. Kita lihat siapa tadi, atas nama siapa? Oh, A6 ini atas nama Yosef. Jadi Yosef terpilih sebagai ketua OSIS. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.